bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia berkarya, bekerja, atau melakukan sesuatu pasti dikarenakan ada cara berpikirnya atau pola pikirnya, dan juga karena diikuti perasaannya, ada pikirannya dan perasaannya. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka bangsa Yahudi mau mencari tahu dengan kuasa mana Yesus itu melakukan hal-hal itu. Mereka pasti punya pikiran dan perasaan yang dia lakukan, dan itu membuat terjadinya pertanyaan itu. Yesus pun memberikan pertanyaan, dari manakah baptisannya diberikan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Pertanyaan sama-sama yang sebanding, tetapi ketika orang itu atau pemuka-pemuka bangsa Yahudi mengatakan, "Kami tidak tahu," Yesus juga mengatakan, "Jika demikian, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Sungguh menarik cara berpikir dan cara bertindak yang dilakukan. Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Kadang kita mempunyai pikiran dan hati yang kadang tidak sesuai dengan realitas hidup kita, dan seringkali kita mengeluh, seringkali kita kecewa dengan apa yang kita harapkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa mensyukuri terus-menerus apa yang menjadi kegundahan, kegulahan, atau kekecewaan, ketidakmampuan kita karena kita tidak mampu menerima realitas hidup dalam diri kita. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita tetap setia mengikuti Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.